Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkan bagi setiap kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari terlebih kita datang untuk menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
kasih. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kekasih Allah. Diberkati saudara-saudara semua pada saat ini untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tanda bahwa saudara menerima kasih kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus adalah berani melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tentunya penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara semua, sehingga berani untuk melangkah, berani untuk berbuat, berani untuk bertindak, untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus yang waktu itu adalah Saulus, ketika belum dijamah oleh Roh Kudus, dia melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi setelah Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya, dia berubah total untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mengubarkan bahwa Kristus adalah sebagai penyelamat. Dia berani untuk mewartakan itu karena penyertaan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Paulus kemana-mana untuk mewartakan Injil Tuhan, kemana-mana untuk membawa kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana diri kita? Diri saudara dan saya, apakah kita kemana-mana tanpa membawa apa-apa? Apakah kita ini berjalan tidak membawa apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu, tidak memiliki tujuan sesuatu? Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sepakat dengan firman Tuhan, bahwa ketika saudara melakukan sesuatu, ketika saudara berjalan bergerak, akan membawa kasih setia Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat diri kita adalah melihat sesuatu kebaikan dari Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cermati begitu Paulus berjalan terus-menerus untuk mewartakan kabar sukacita yang daripada Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Di dalam perjalanan keliling, sekali lagi keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil
ke Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan ada penyertaan Roh. Sehingga kalau jalan kita salah, maka di dalam ayat yang kita baca tadi tidak memperbolehkan Roh Kudus untuk berjalan ke sana. Karena itu memang belum dikehendaki Allah. Karena itu belum waktunya. Karena itu memang tidak jatahnya. Sehingga berjalanlah menurut kaki kemanusiaannya. Berjalan ke sana. Ternyata Roh Kudus belum ke sana, tidak ke sana, jangan ke sana, maka harus menyeberang ke sana. Mungkin yang diseberangi itu sulit, mungkin yang diseberangi itu mudah, tetapi Roh Kudus itu menyertai, di mana Allah sendiri berkehendak untuk setiap orang yang pada saat itu benar-benar membutuhkan penyertaan, pertolongan. Paulus dipakai Tuhan. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sendiri kepenuhan dengan Roh Kudus. Sehingga Paulus ini dalam penyertaannya akan memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita lihat coba ayat 6 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Pertolongan yang tidak terhingga, di mana pertolongan itu sampai bisa mencegah. Pertolongan itu tidak harus mengiyakan. Saudara sering mungkin memiliki satu cita-cita, memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah gagasan. Secara manusia, cita-cita itu harus tercapai. Secara manusia, gagasan ide itu harus tercapai. Tetapi, sudahkah kita mengundang Roh Kudus? Sehingga, apa yang menjadi ide gagasan kita, ini ada sesuatu yang datang dari Roh Kudus. Belum, gagasanmu itu salah, idemu itu belum, idemu yang benar seperti ini jangan kamu lakukan. Jadi Roh Kudus memberikan pertolongan, terkadang tidak harus mengiyakan, tetapi mencegah sesuatu yang belum waktunya, yang tidak benar. Oleh karena itu undang Roh Kudus untuk menolong, sehingga kehidupan Paulus yang disertai dengan Roh Kudus selalu ditolong. Mungkin diarahkan ke arah jalan yang benar. Mungkin diarahkan jalan yang mungkin sulit, tetapi mungkin juga mudah. Nah ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lihat ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kami adalah Paulus dan Silas. Hebat bukan saudaraku? Kalau kita melihat hebat. Ternyata di sana dinanti-nanti
untuk orang-orang ini menerima jamahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Coba perhatikan di ayat 10. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita kembalikan dalam hidup kita. Sungguhkah kita ini pegang teguh Roh Kudus, sehingga hidup kita, jalan hidup kita, gagasan kita, ide kita adalah semuanya terbingkai oleh Roh Kudus. Sehingga jalan enak, maju enak, dicegah oleh Roh Kudus jangan ke sana enak, tidak melakukan ya enak. Artinya Roh Kudus tidak memperkenankan, kamu harus ke sana. Tapi hati-hati loh saudara, jangan overlap. Nanti dikit-dikit, aku enggak boleh ke sana karena Roh Kudus enggak memperkenankan aku. Kumuli dulu saudaraku, apakah itu suara Roh Kudus? Kumuli, ya Roh Kudus, benarkah Roh Kudus? Aku harus ke sana. Ya Roh Kudus, ini hidupku sepenuhnya Roh Kudus, sehingga Engkau pimpin hidupku, sehingga aku dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena penyertaan Roh Kudus. Sukacita bukan saudaraku? Hari ini, pagi hari ini membekali kehidupan kita di dalam kita akan bekerja, kita akan menerima kasih setia Tuhan di dalam pekerjaan. Kalau Roh Kudus menuntun dari awal kita bangun, kemudian berangkat bekerja, melakukan aktivitas, percayalah, ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang menyertai aku. Aku mau bekerja, aku mau berusaha, aku mau melakukan sesuatu, aku mau pergi keluar kota, ya Roh Kudus, Engkau pimpin aku. Jagai mulutku, jagai hatiku, jagai pikiranku, jagai perasaanku, sehingga semuanya menyatu dengan Engkau Roh Kudus. Hidup saudara dan saya enak, sukacita. Yuk saudaraku, mari saatnya hidup kita berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, berjalan berlari. Di situ saudara pegang Roh Kudus, saudara tetap kendalikan hidup saudara untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ayo saya ajak untuk berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah meteraikan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Sehingga jalan hidup kami, jalan yang Engkau sendiri layakkan. Kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami ada perubahan besar yang karena karya Roh Kudus. Terima kasih. Kami ingat bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Pemimpin negara kami, presiden, wakil, para menteri, para dewan, para pemimpin daerah diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, sukacita besar yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.